warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Yudhir Basit MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini kami bertiga, yaitu Devita Rahma, saya sendiri, Arif Alamsyah, dan Siska Amelia akan membahas materi tentang dakwah dalam Islam. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pengertian dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab yaitu dakwah, yang artinya ajakan. Kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'a yad'u, yang artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah yaitu suatu kegiatan yang bersifat menyeru, memanggil, atau mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam. Nah, kata dakwah sendiri sering dikaitkan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ad-dakwah al-islamiyah. Ilmu dakwah yaitu suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, dan melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan. Nah, orang yang berdakwah disebut da'i, sedangkan objek yang dijadikan dakwahnya disebut mad'u. Fiqhu dakwah, ilmu yang membahas atau memahami aspek hukum dan tata cara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para mubalik bukan hanya paham tentang kebenaran Islam, tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan untuk menyampaikan risalah al-islamiyah. Nah, tujuan utama dari dakwah yaitu menjadikan umat muslim mampu mengamalkan ajaran Islam dalam bermasyarakat dan menyebarluaskan kepada yang mula-mula apatis kepada Islam menjadi sukarela menerimanya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai petunjuk aktivitas duniawi dan ukhrawi. Sejarah dakwah pada zaman dulu, yaitu dakwah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi supaya apa? Supaya kita merasakan titik perjuangannya Nabi Muhammad ketika dakwah Islam. Ada dua macam dakwah. Dakwah yang pertama itu ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah secara terang-terang. Di mana dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ketika Nabi Muhammad SAW, bahasa kasarnya, bahasa sekarang itu sedang melakukan bertapa di Gua Hiro, maka datanglah sebuah cahaya putih yang diartikan selaku ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ketika Nabi sedang melakukan tapa di Gua Hiro. Nah, disitulah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama Nabi lakukan ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu, Nabi nggak langsung geger ke semua masyarakat, nggak ke semua penduduk yang ada di Mekah tersebut, dengan kepada keluarganya tersebut, yaitu istrinya, kemudian kepada para sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kepada para ponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya Zaid bin Harithah. Itu yang termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, keadaan Nabi itu sedang di Mekah. Keadaan di Mekah itu di mana orang-orang Mekah itu di mana pusat kejahilian, di mana orang-orang yang melakukan sesembahan yang tidak benar. Penduduk Mekah pun enggak semuanya antusias dengan dakwah Nabi. Banyak yang tidak setuju. Ketika
semakin pesat perkembangan zaman Nabi berdakwah itu, ada segolongan orang-orang yang dari luar pun ikut menyembah kepada apa-apa yang diikuti oleh Nabi. Seperti Nabi menyembah kepada Allah, Nabi mempunyai pikiran untuk melakukan hijrah, di mana Nabi hijrah itu ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah itu tempat kedua dakwah Nabi, di mana Madinah tersebut ialah tempat di mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Nah, disitulah Nabi mendapatkan wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Muddassir ayat 1 sampai 7. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa kadzalika ad'aful iman. Artinya, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka basmilah kemungkaran tersebut dengan tangan. Kalaupun tidak berani dengan tangan, bahwasanya orang-orang yang melakukan kemungkaran itu anggotanya lebih banyak atau lebih keras atau lebih seram, kita nggak berani, maka kita boleh dengan lisan. Kita kasih masukan-masukan, kita kasih doktrin. Itu jangan, kalau kita melakukan dakwah itu jangan cuma hanya dalil secara nakli aja. Dalil ada dua dalam Islam, akli dan dalil nakli. Maka kalau kita nggak berani dengan tangan juga, kan kita nggak berani dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau kita nggak berani dengan lisan, cukup dengan hati, berdiam hati. Ketika Nabi sudah datang ke Madinah itu, Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Itu Quran surat Al-Muddassir ayat 1 sampai 7. Kemudian di mana Nabi ketika berada di Madinah, Nabi itu merasa luasa karena mayoritas penduduk Madinah pun merasa antusias dengan adanya dakwah Nabi. Maka ketika di Madinah Nabi merasa leluasa, ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membangun masjid. Itu masjid yang pertama Nabi bangun, itu Masjid Nabawi. Di situ Nabi membangun masjid, di mana Nabi mengartikan bahwasanya masjid itu tempat terpenting bagi umat Islam. Bisa dilakukan kegiatan agama, bisa dilakukan kegiatan masyarakat. Itu fungsi masjid banyak. Maka orang-orang Madinah antusias dengan didirikannya Masjid Nabawi tersebut. Langkah kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu, Nabi menyatukan penduduk-penduduk yang ada di Madinah, seperti Nabi menyatukan golongan Ansor dan Muhajirin. Itu hal-hal yang dilakukan dakwah Nabi. Metode dakwah Islam. Metode-metode dakwah Islam ini terbagi menjadi 6 metode. Dakwah fardiyah. Metode dakwah ini yang dilakukan seseorang kepada satu orang atau ke beberapa orang dalam jumlah yang kecil. Metode ini tidak tersusun dan tidak tertib, secara spontan begitu saja. Seperti contohnya menasehati teman kerja, teguran, anjuran kebaikan, dan hal-hal spontan kebaikan lainnya. Dakwah ammah. Dakwah ammah ini dengan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud memberi pengaruh kebaikan kepada mereka, sebagai contohnya khutbah atau pidato. Dakwah bilisan. Dakwah bilisan ini sama saja seperti dakwah ammah, menggunakan media lisan atau ceramah. Dakwah metode seperti ini lebih efektif bila disampaikannya pada khutbah Jumat maupun khutbah hari raya. Dakwah bilhal, yakni dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Dakwah ini besar pengaruhnya bagi si penerima dakwah. Nah, Rasulullah ketika
datang ke Madinah itu menggunakan metode dakwah bilhal ini dengan membangun masjid dan mensatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, di zaman sekarang ini nih, kebanyakan menggunakan metode dakwah bid'at tadwin. Karena apa? Bid'at tadwin itu secara tulis, baik berupa majalah, berupa koran, apalagi di sosial media tuh banyak sekali yang menggunakan dakwah bid'at tadwin ini dengan secara tulisan. Nah, tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah ini itu sangat baik dan efektif untuk kita cerna dalam otak kita serta kita lakukan dengan perbuatan nyata kita. Rasulullah pun bersabda bahwa tinta-tinta para ulama lebih baik daripada darahnya para syuhada. Yang terakhir, dakwah bil hikmah, yakni dakwah yang dilakukan secara arif dan bijaksana melalui pendekatan kepada objek dakwah, sehingga si objek dakwah ini tidak merasa terpaksa untuk menjalankan apa yang ada di pesan dakwah itu, melainkan dengan kemauan hatinya sendiri. Nah, dakwah bil hikmah itu sangat penting juga bagi kehidupan zaman sekarang ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.